Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Seperti contohnya, batik, wayang, angklung, tari saman, dan sebagainya yang merupakan budaya khas Indonesia. Warisan budaya juga telah menjadi ciri dan identitas bangsa Indonesia. Identitas nasional dibentuk karena adanya penggabungan unsur-unsur yang beragam di Indonesia seperti agama, suku, kebudayaan, dan bahasa. Keberagaman budaya tersebut membuat budaya Indonesia bermacam-macam. Beragam warisan budaya Indonesia sudah menjadi rahasia umum yang lahir dari kebiasaan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lampau. Untuk itu, mempertahankan, melestarikan, serta mengenalkan warisan budaya Indonesia kepada khalayak juga menjadi kewajiban setiap masyarakat Indonesia, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Lalu, bagaimana dengan klaim yang dilakukan oleh negara tetangga dan lainnya? Bahkan, banyak di antaranya yang telah mematenkannya. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan seluruh rakyat Indonesia, dan pastinya harus ada upaya untuk merebutnya kembali. Berdasarkan data dari chance.org, tahun 2014, terdapat 33 budaya yang sudah diklaim oleh negara asing. Beberapa di antaranya yaitu wayang kulit. Siapa yang tidak kenal wayang kulit? Semua orang di berbagai penjuru tanah air tentu mengetahui bahwa kebudayaan wayang kulit merupakan warisan kebudayaan Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Namun, tahukah kalian bahwa kebudayaan wayang kulit pernah diklaim Malaysia sebagai kebudayaan mereka? Malaysia beranggapan banyaknya perantau yang sudah menetap dan mempertunjukkan wayang kulit di Malaysia menjadikan wayang kulit sebagai kebudayaan mereka. Klaim Malaysia pun terbantahkan sejak 27 November 2003, di mana Badan PBB UNESCO mengakui bahwa wayang kulit sebagai warisan budaya asli Indonesia. Selanjutnya yaitu batik. Indonesia merupakan surganya batik, di mana di hampir pelosok negeri di Indonesia hadir dengan ciri khasnya masing-masing. Hal inilah yang menjadikan batik sebagai warisan budaya asli Indonesia. Namun, siapa sangka jika batik juga pernah diklaim oleh Malaysia, hingga pada akhirnya Indonesia melayangkan notes keberatan kepada negara tersebut sekaligus mendaftarkan batik ke UNESCO pada 3 September 2008. Adapun pengakuan yang sah sendiri bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia baru didapat pada 2 Oktober 2009. Budaya selanjutnya yaitu Reok Ponorogo. Dari namanya saja sudah ketahuan bahwa Reok Ponorogo merupakan budaya asli dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Meski begitu, tetap saja Malaysia mengklaim bahwa Reok Ponorogo merupakan kebudayaan mereka. Selanjutnya yaitu rendang. Malaysia lagi-lagi mengklaim beragam kebudayaan Indonesia. Penjajahan kebudayaan Indonesia oleh Malaysia tidak hanya kebudayaan, tetapi juga makanan. Salah satu makanan khas Padang, Sumatera Barat yakni rendang pernah diklaim oleh Malaysia. Selanjutnya yaitu angklung. Hampir sebagian besar kebudayaan Indonesia yang diklaim negara lain dilakukan oleh Malaysia. Kali ini adalah musik asli tanah Pasundan, Jawa Barat, Indonesia. Lagi-lagi UNESCO mentasbihkan Indonesia sebagai pemilik asli dari alat musik berbahan bambu, yakni angklung. Selanjutnya, tari pendet dan tari piring. Sebagaimana diketahui, tari pendet merupakan tari khas masyarakat Bali, Indonesia. Demikian dengan tari piring menjadi tari kesenian dari masyarakat Sumatera Barat. Keelokan kedua tarian ini pun pernah diklaim oleh negara lain. Berikutnya yaitu kuda lumping. Pencurian kebudayaan asli Indonesia terus berlanjut dan kali ini menimpa kebudayaan kuda lumping. Banyaknya klaim yang dilakukan negara lain atas warisan budaya Indonesia semestinya meneguhkan rakyat Indonesia untuk melestarikan dan mempertahankannya, agar ke depan tidak ada lagi klaim dari negara lain atas warisan budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu kopi Gayo dan kopi Toraja. Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Beragam jenis kopi tumbuh subur dan menjadi salah satu komoditas ekspor ke berbagai negara di belahan dunia. Namun, siapa sangka jika beberapa jenis kopi asli Indonesia diklaim dan berhasil dipatenkan oleh negara lain.
Di antaranya adalah kopi Gayo, diklaim oleh sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat sebagai merek dagang. Sementara kopi Toraja juga telah dipatenkan oleh sebuah perusahaan asal Jepang. Salah satu alasan diklaimnya budaya-budaya tersebut ialah perkembangan teknologi yang pesat, yang menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat termasuk generasi muda akan budaya-budaya tersebut yang mungkin saja dianggap kolot dan membosankan. Selain itu, generasi muda Indonesia menganggap budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui perkembangan teknologi yang pesat dianggap menarik dan lebih menyenangkan dibandingkan budaya Indonesia yang tidak praktis dan membosankan. Hal tersebut merupakan permasalahan besar yang harus disikapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia karena angka 33 merupakan angka yang sudah besar. Jika pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak bertindak tegas dan malah santai-santai saja, maka angka 33 tersebut akan terus bertambah dan bertambah sehingga budaya Indonesia tidak menyisakan apapun lagi untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, generasi-generasi yang baru lahir di tahun-tahun ke depannya tidak akan mengenali budaya-budaya Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang miskin baik dalam segi ekonomi dan budaya. Adapun upaya untuk mempertahankan identitas nasional di antaranya yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, memanfaatkan situs jejaring sosial, dan melestarikan serta mengenalkan warisan budaya Indonesia kepada khalayak.